Halo, selamat berjumpa dalam pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan yang ke-17 mata pelajaran saya olah gerak bagi para pasis ANT 2. Baiklah, saya buka saja, saya mulai saja, yaitu dengan membahas masalah officer matrix. Apakah officer matrix? Officer matrix adalah suatu daftar siapa-siapa yang harus tampil di anjungan maupun di kamar mesin ketika kapal olah gerak. Officer matrix ini dibuat oleh Inspektur Petting atau di SAIRE, Ship Inspection Report, yang merupakan persyaratan ketika kapal diaudit oleh Inspektur Petting dan harus ditempel di anjungan kapal, ya. Jadi ini contohnya, ini kondisinya keluar masuk pelabuhan dalam cuaca yang normal. Berikutnya ketika kapal masuk di perairan terbatas, ya, dengan keadaan cuaca terang maupun penglihatan terbatas, atau ketika masuk di perairan pantai berlayar dalam cuaca cerah maupun cuaca penglihatan terbatas, dan selanjutnya ketika kapal sudah berlayar di laut lepas, ya, pada siang hari maupun pada malam gelap, pada waktu cuaca gelap, ya, dalam cuaca cerah maupun cuaca penglihatan terbatas. Yang terakhir yaitu ketika kapal berlabuh jangkar siang hari maupun malam hari dalam cuaca semua keadaan, cuaca cerah maupun cuaca penglihatan terbatas. Maka di sini terlihat nakoda harus ada di anjungan pada waktu masuk keluar pelabuhan. Perwira jaga, lookout man, atau mungkin ini bahasa Indonesianya panjerwala, ini baru jurumudi atau helmsman. Kalau ada pandu, ya tentunya pandu. Baru di kamar mesin ini ada tanda M, artinya diawai, ya, ini engine man, M artinya manit, diawai. Kalau U berarti unmanned, tidak diawai. Ya, demikian juga kemudi. Kalau H berarti hand steering, kalau A otomatis. Jadi otomatis ketika keluar masuk pelabuhan, mesin manit, kemudi tangan. Ya, kira-kira begitu. Untuk masuk di perairan terbatas dalam cuaca cerah, nakoda tidak perlu naik di anjungan. Yang ada adalah perwira jaga, panjerwala, jurumudi mungkin tidak perlu juga ini, ya. Di kamar mesin unmanned, kemudi boleh otomatis, makanya tidak perlu jurumudi, boleh ada, boleh tidak. Ya, kecuali penglihatan terbatas, nakoda pun harus dianjungan. Perwira jaga, ya, lookout man, baru jurumudi. Mesin harus diawai, manage, kemudi harus tangan. Kira-kira demikian. Di pelabuhan, di perairan pantai, nakoda tidak, kalau cuaca cerah ya tidak perlu dianjungan, terkecuali cuaca terbatas boleh dianjungan, boleh tidak.
Panjerwala tetap harus ada, jurumudi harus ada, ya. Pandu ini tidak ada, ya. Kalau memang daerah wajib pandu ya bisa ada, bisa tidak, ya. Pandunya boleh ada, boleh tidak. Ini tidak ada pandu, ya. Ini jurumudi, ya. Jurumudinya kalau cuacanya cerah tidak perlu, cukup panjerwala. Tapi kalau cuacanya penglihatan terbatas harus ada seorang jurumudi, ya. Baru di kamar mesin kalau terbatas boleh ada, boleh tidak, ya. Ini unmanned. Tapi kalau terbatas kemudi otomatis, ya. Kalau cuaca cerah kemudi boleh otomatis, kalau cuaca terbatas penglihatan harus kemudi tangan, dan seterusnya. Ini Anda bisa lihat ini, ya, mengenai officer matrix ini. Nah, ini harus ditempel, ya. Anda bisa perhatikan ini lebih lanjut. Ini untuk yang terakhir aja, ketika kapal berlabuh siang hari dalam kuat segala cuaca, ya nakoda nggak perlu dianjungan. Perwira jaga tetap jaga, lookout man dan boleh ada, boleh tidak, jurumudi tidak ada, ya. Kamar mesin unmanned, ya, kemudian tidak ada, ya, kira-kira gitu. Pada waktu malam hari dalam segala cuaca, officer harus ada, panjerwala harus ada, ya. Di kamar mesin boleh unmanned, ya, kemudian tidak dioperasikan karena kapal sedang berlabuh. Inilah beberapa ketentuan daripada officer matrix. Ketentuan ini saya kutip dari Bridge Procedure Guide, ya. Anda lihat saja buku Bridge Procedure Guide yang ada di Anjungan. Ada di Anjungan, ditaruh dengan buku-buku yang lain, ya. Kira-kira demikian. Saya anggap sudah cukup keterangan saya mengenai officers matrix. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan saat kapan memanggil nakoda menurut Bridge Procedure Guide. Inilah beberapa keharusan harus manggil nakoda yang tercantum di dalam Bridge Procedure Guide. Oleh karena itu, seorang nakoda ketika menulis night order janganlah sekali-kali menulis ragu-ragu panggil nakoda. Cukup panggilan nakoda sesuai Bridge Procedure Guide, yaitu pertama penglihatan terbatas, kedua masuk perairan yang ramai padat, ya. Yang ketiga memperoleh atau menerima sinyal mara bahaya dari kapal lain, khususnya kalau sekarang digital selective call, ya, digital selective calling ini lewat PHF maupun MFHF dengan didahului suara ngek, baru nanti mungkin ada berita mede-mede dan sebagainya. Yang berikutnya, jika kesulitan dialami dalam mempertahankan haluan, kemudi liar, ya, itu panggil nakoda. Yang kelima, ketika ada perbedaan yang signifikan antara posisi yang diamati terakhir dan posisi yang diharapkan dari kapal, ya, mungkin ada kesalahan, maka perlu ini panggil nakoda. Berikutnya, jika terjadi kegagalan untuk melihat, mestinya harus sudah lihat daratan tetapi belum, maka panggilan nakoda. Berikutnya, jika tiba-tiba daratan atau tanda navigasi terlihat, ini juga yang semestinya tidak melihat daratan tapi melihat daratan dengan cepat, ya, perubahan suara yang tidak terduga terjadi, maka panggillah nakoda.
Berikutnya, jika amandemen pada rencana bagian memerlukan persetujuan segera, ada perubahan, harus seizin nakoda, baik itu haluan maupun kecepatan dan lain-lain. Yang terakhir, jika ada kerusakan mesin atau ya kapal blackout, otomatis nakoda harus dipanggil baik melalui telepon maupun mungkin perantara seorang jurumudi. Inilah beberapa hal yang wajib perwira jaga memanggil nakoda. Jadi tidak perlu ditulis ragu-ragu panggil nakoda. Makanya panggil nakoda sesuai dengan prosedur guide ini. Jadi karena kalau ditulis ragu-ragu, bisa saja seorang officer tidak ragu-ragu, tetapi kapal dalam keadaan mara bahaya. Ini pernah terjadi. Demikian mengapa ini saya ungkapkan di dalam pelajaran olah gerak ini. Baik, akan saya lanjutkan. Olah gerak mencari korban. Ini ada satu contoh dalam mencari korban, ya, sesuai gambar yang dibuat oleh saudara Said Farhan, mungkin ini orang Pakistan atau orang India, ya. Saya kutip di sini, akan saya tunjukkan saya tunjukkan videonya, ya. Ini contohnya, ya, akan saya tunjukkan, ada di sini, ya. Nanti dulu, ini ada di ini, ya. Saya cari dulu, ya. Ini saya tunjukkan, ya. Saya buka. Ya, ini khusus untuk ship handling, olah gerak, ya, dalam keadaan darurat ketika mencari korban. Ya, pertama ini, ya, expanding square, ya, shot pattern, ya, ini mencari korban dengan expanded square, ini contohnya. Ya, ini kapal posisinya begini, muter. Ya, ini khususnya mungkin bahan ajar yang tepat untuk para officer dari Basarnas. Ya, harus tahu cara mencari korban seperti ini, ya, diputari seperti ini. Ini ada ketentuan jarak-jaraknya, ya. Terus, ya, mutar terus kapalnya. Ini perlu bagi para perwira kapal Basarnas cara mencari korban seperti ini kalau memang korbannya belum ketemu. Jadi ini jaraknya, kalau ketika mutar pertama S, yang kedua S, yang ketiga 2S, baru yang keempat 2S, yang kelima 3S, keenam 3S, ke-7 4S, ya, ke-8 4S, ke-9 5S, dan akhirnya, ya, sampai mungkin ketemu korban. Ini adalah suatu pola pencarian korban ketika terjadi kecelakaan. Sebuah kapal ditugaskan untuk mencari korban itu. Ini yang pertama. Berikutnya yang kedua, yaitu koordinasi dengan dengan pesawat terbang. Kerjasama dengan pesawat terbang dengan cara pesawat terbangnya mencari
seperti ini terbangnya, ya tentunya ini bukan pesawat terbang, mestinya ini adalah helikopter. Ya, kapal hanya berjalan lurus terus menerus mengadakan komunikasi dengan pesawat terbang sampai korban musibah diketemukan di tengah laut. Ya, ini kalau memang belum ketemu. Nah, baru ketemu nanti saling berhubungan komunikasi menggunakan PHF antara pihak kapal dan pihak pesawat terbang. Ya, ini dengan jarak yang tetap. Ini jaraknya S. Ya, ini S. Baru dari sana ke sini ya tentunya sesuai kebutuhan saja. Ya, hanya saja ketika belok jarak S, ya nanti jarak memanjangnya ini ya lebih panjang. Ya, kira-kira gitu. Ini untuk pesawat terbang. Ya, untuk kapal cukup belayar dengan garis haluan lurus. Ya, ini yang kedua. Berikutnya yang ketiga. Ya, saya kembali. Yang ketiga, mencari dengan dua kapal yang bergerak secara paralel. Ini contohnya. Ya, ini. Ya, dua kapal sejajar, ya, dengan ketentuan jarak memanjangnya sama, jarak mempendeknya belok sama, yaitu ada ditentukan S. Ini S-nya kira-kira, nah ini disebutkan 4 mil, baru memanjangnya 24 mil. Ya, dengan cara ini untuk mencari korban di tengah laut. Ya, khususnya bagi para petugas Basarnas kalau di Indonesia, ya, yang bertugas di kapal. Karena saya pernah mengajar beberapa officer Basarnas. Ya, tentunya inilah beberapa contoh cara mencari korban. Bisa korban dari pesawat terbang yang jatuh, bisa korban daripada kapal yang tenggelam. Kira-kira demikian. Nah, berikutnya yang terakhir adalah mencari paralel dengan 4 kapal, ya, dengan 4 kapal. Ini contohnya. Ya. Nah, ini 4 kapal sama. Jadi jaraknya yang ditempuh sama, jarak pendeknya, S-nya semua sama. Ya, yang dua bergerak ke kiri, yang dua bergerak ke kanan. Ya, boleh dikatakan yang dua ke barat, yang dua ke timur. Ya, kira-kira demikian. Untuk nyari korban di tengah laut, baik itu korban jatuhnya sebuah pesawat terbang maupun kapal yang tenggelam. Ini saya kutip dari animasinya saudara Said Farhan, mungkin ini warga negara India ataupun mungkin Pakistan. Ya, saya mohon izin, ya, ini animasinya saya pakai untuk ngajar para pasis ANT 2. Kira-kira demikian. Dengan berakhirnya cara mencari korban di tengah laut ini selesai, maka pertemuan yang ke-17 ini saya akhiri, ya, dan selamat belajar saja. Sampai jumpa nanti di ANT tingkat 1. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.